Halo teman-teman semua, kembali lagi di Saat Teduh Eagle Kids. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan sama-sama mari kita ambil saat teduh pribadi dengan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ucapan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya dalam hidup kita. Mari sama-sama bersyukur, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Apapun yang di hidup kami, Engkau itu baik Tuhan. Apapun yang kami alami di hidup kami, Engkau tetap baik Tuhan. Gak ada alasan untuk kami gak bersyukur sama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biar lewat firman-Mu Tuhan, kami bisa memilih teladan yang baik dan yang benar Tuhan, bukan yang salah. Hidup kami Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, tuntun kami langkah demi langkah Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih atas hidup yang sudah Kau beri Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo teman-teman, ayo kita baca Alkitab sama-sama yuk. Buka di 2 Raja-Raja 16, 1 sampai 10. Nanti kita baca gantian ya. Ada Kak Esra, Kak Melisa, sama Kak Wijen. Ya, nanti kita baca bareng sama-sama ya. 2 Raja-Raja 16, 2 Raja-Raja 16, 1 sampai 10. Oke ya, dalam tahun ke-17 zaman PK bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 4, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Resin, Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Resin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom.
Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ayat 7, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, Aku ini hambamu dan anak-anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Resin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Ayat 2 dan ayat 3 ini ngomong, kalau Raja Ahaz ini, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat 3 ngomong kayak gini, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Teladan yang salah, walaupun itu adalah orang yang di atas kita, itu gak patut untuk kita lakukan. Walaupun kalau kita lihat orang tua kita salah, teladan yang salah gak perlu diikuti. Teladan yang benar kita ikuti. Kalau ada di antara kita punya kakak kelas, terlihat keren. Wah, kakak kelasku ini melakukan hal ini. Esra gak bisa sebutin contohnya. Kelihatannya keren, banyak orang melakukannya. Tapi belum tentu jika semua orang melakukannya itu benar di hadapan Tuhan. Walaupun teman-teman kita semuanya melakukan, tapi kalau itu salah di mata Tuhan ya jangan dilakukan. Ahaz itu tidak berlaku benar di hadapannya Tuhan. Gak seperti Daud, bapa leluhurnya yang melakukan hal yang benar di hadapannya Tuhan. Kalau kita mau lihat akhir hidupnya, kalau orang yang mengikuti teladan yang salah, akhir hidupnya juga pasti salah. Tapi kalau orang mengikuti teladan yang benar, hidupnya pasti benar dan disertai Tuhan. Gimana kita tahu ini teladan benar atau salah? Apalagi kalau itu orang tua, apalagi kalau itu kakak kelas atau orang yang kita hormati melakukan hal yang salah. Harusnya mereka jadi teladan. Kenapa kok mereka melakukan hal yang salah? Tiap orang, tiap manusia itu ya pasti bisa berbuat dosa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan teladan yang benar dan tidak melakukan teladan yang salah. Gimana caranya? Caranya ini loh. Baca firman Tuhan. Makanya kita ada I Love My Bible. Makanya kita ada saat teduh bersama kayak gini. Kita bisa tahu mana teladan yang benar, mana yang salah. Beberapa bulan yang lalu, Esra juga pernah kasih firman kan di sini di saat teduh. Jika pemimpin kita berbuat salah, gimana sikap hati kita? Cara yang paling mudah dan yang paling ampuh adalah kita harus sering baca firman Tuhan. Di firman Tuhan ini bukan tentang benar dan salah aja, tapi juga bisa menuntun kita. Kak, hari ini teladan dari orang tuaku, teladan dari teman-temanku, sekelilingku benar semua. Nggak apa-apa, ingat saja firman hari ini, karena firman hari ini juga bekal untuk kita nanti. Kalau kita pas tambah besar, tambah saat kita kuliah, pas kita bekerja, ada beberapa orang yang melakukan hal yang salah, nggak patut kita lakukan. Walaupun semua orang melakukannya, kita jangan ragu untuk nolak tidak melakukannya. Karena teladan yang salah membuat akhir hidup kita bisa salah. Jadi hidup kita juga salah. Gimana kita tahu mana yang benar mana yang salah? Dari kita baca firman Tuhan. Dan yang kedua, pastikan kita punya komunitas rohani yang benar. Kalau di Eagle Kids ada yang namanya CG Kids. Itu ada kakak-kakak rohani. Ada teman-teman juga yang seusia kalian, yang akan bisa membantu kalian kasih teladan yang benar. Mungkin nggak sempurna, mungkin juga nggak kayak komunitas-komunitas yang lain kok terlihatnya keren. Tapi Kak Esra bisa pastikan
komunitas yang ada di CG Kids ini benar di hadapannya Tuhan. Saling membangun, ada firman Tuhan di dalamnya dan juga pastinya menyenangkan. Teladan yang salah bisa dikalahkan dengan komunitas yang benar. Teladan yang salah juga walaupun itu kuat dari orang tua yang kita lihat tiap hari mungkin, atau dari kakak-kakak kelas kita mungkin, itu bisa dikalahkan lewat firman juga. Jangan henti-hentinya baca firman. Dan jangan sampai kita lari dari komunitas-komunitas rohani seperti CG atau Komsel di tempat kalian yang kalian ikut. Itu yang akan membantu kita. Bukan cuma sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita bisa meneladani teladan yang benar dan gak mengikuti teladan yang salah. Kalau hari ini kalian merasa, oh iya kak, aku lihat teladan yang salah dan aku melakukan hal yang salah deh. Aku harus bagaimana? Tinggal bertobat saja. Kembali ke Tuhan. Baca firman tiap hari. Walaupun firman ini kadang kita baca juga, kak aku juga kadang gak mudeng. Gak mudeng itu maksudnya gak ngerti. Baca aja. Dan minta hikmat sama Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus supaya mengerti Tuhan Yesus hari ini bicara apa. Dan yang kedua, pastikan kita itu dalam komunitas rohani. Bukan cuma pertemanan dalam grup WA aja. Main point blank, main Free Fire, nggak itu aja. Itu menyenangkan, tapi nggak mengarahkan kita ke hal yang benar. Tapi kalau kita ada komunitas rohani, pasti mengarahkan itu ke Tuhan. Nanti di bawah link ini loh, di bawah video ini ada link daftar CG Kids. Daftar segera. Ya di kota-kota kalian yang kalian ada sekarang itu Kaisra jamin ada CG Kids-nya. Kalaupun enggak ada, beda kota sedikit, masih online, masih bisa dilakukan. Yang penting kita ada dalam komunitas rohani. Itu menjaga kita. Itu menjaga kita supaya kita enggak ikuti teladan yang salah. Saya mau berdoa buat kalian hari ini. Kak, aku rindu. Aku rindu juga bisa jadi teladan yang benar dan enggak mengikuti teladan yang salah. Tuhan bisa pakai kalian juga. Ya, yang mau taruh kedua tanganmu di dada kaki ini. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengikuti teladan yang salah, kami mau bertobat hari ini Tuhan. Gak ada yang gak mungkin bagi Engkau. Walaupun itu teladan dari orang tua, atau dari kakak-kakak, atau sekeliling kami Tuhan. Bukan berarti kami harus melakukannya. Kami mau melakukan teladan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang benar, yang manis, yang sedap didengar, yang indah Tuhan. Yang berkenan di hadapan-Mu itu yang mau kami lakukan Tuhan. Ajar kami melakukan yang benar dan supaya bisa jadi teladan buat orang lain Tuhan. Ini kami pakai kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap hari firman-Mu kami baca dan kami lakukan Tuhan Yesus. Dan komunitas di sekeliling kami itu benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau Allah yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Terberkati banget ya dengan pesan Tuhan hari ini, pesan yang dibawain Kak Esra. Ternyata kita itu bisa memilih sendiri, kita itu punya tanggung jawab sendiri atas pilihan kita. Sekalipun mungkin di sekitar kita teladannya belum tentu benar, kita itu bisa memutuskan sendiri. Dan kabar baiknya kalau tadi melalui firman Tuhan di Eagle Kids kita juga ada nih yang namanya I Love My Bible. Kalau kalian belum tahu apa itu I Love My Bible, kalian bisa kalau yang punya HP bisa download GMS Church Apps. Kalau yang belum punya HP bilang ke papa mama aku mau baca I Love My Bible. Nanti minta papa mama yang bukain, downloadin gitu ya. Terus juga kalau yang mau CG Kids tadi, yang mau join CG Kids jangan ragu, langsung aja join di link bawah ini. Dan kalau kalian juga punya permohonan doa yang ingin kalian minta untuk kakak-kakak juga bantu doakan, bisa juga tulis di link di bawah ini permohonan doa. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab,
intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.